Ya pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengupas profil dari Gibran Rakabuming Raka, termasuk melihat bagaimana perjalanan seorang Gibran ini kemudian meramaikan panggung politik tanah air. Dan masih bersama kita ada Kang Ujang Komarudin, pengamat politik. Kang Ujang masih setia, kita masih membahas sosok yang tadi juga diperbincangkan ya. Kang Ujang, ada Gibran Rakabuming Raka, tapi kami hadirkan pemirsa untuk Anda sejumlah informasi dan juga data mengenai perjalanan seorang Gibran Rakabuming Raka yang sudah kami kumpulkan tentunya untuk Anda. Kita simak bersama pemirsa informasi berikut ini. Kita akan lihat bagaimana perjalanan seorang Gibran Rakabuming Raka ini masuk meramaikan panggung politik tanah air. 2018, Gibran ini menyatakan tidak berpolitik jelang Pilpres 2019. Selanjutnya pemirsa, setelah 2018 apa yang terjadi? Juli 2019 Gibran masih kukuh menjalankan perannya sebagai seorang pengusaha atau pebisnis muda. Dan berikutnya pada 23 September 2019 Gibran ini mendaftarkan dirinya sebagai kader PDIP. Kemudian pada Oktober 2019, Gibran bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Baik, kita akan hadirkan untuk Anda juga pemirsa pernyataan dari seorang Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan tidak akan maju sebagai calon independen pada kontestasi Wali Kota Solo. Terlebih Gibran sudah mengantongi kartu tanda anggota PDI Perjuangan. Berikut pernyataan lengkapnya untuk Anda. Tadi saya berkesempatan untuk sowan untuk silaturahmi ke Bu Mega. Jadi kan kalau di Solo kan saya sudah mengambil KTA PDIP, ya sudah sewajarnya saya sowan dan silaturahmi ke senior-senior petinggi-petinggi PDIP. Jadi kalau di Solo kan saya sudah sowan ke Pak Rudi, saya juga sudah sowan beberapa senior-senior PDIP, dan hari ini saya berkesempatan untuk silaturahmi ke Bu Mega. Ngobrol apa Bapak aja? Ngobrol apa aja tadi? Bahas apa aja sih tadi? Bos, ngobrol apa aja tadi? Ya banyak hal ya. Saya sampaikan keadaan di Solo seperti apa. Saya sampaikan keseriusan saya untuk maju. Saya sampaikan juga bahwa karena saya sudah punya KTA PDIP, saya sampaikan ke Bu Mega bahwa saya tidak akan maju lewat independen seperti yang dikatakan di Solo kemarin. Itu tidak benar. Jadi saya tidak pernah berkata pada siapapun, dimanapun, kalau saya akan maju lewat independen. Saya sudah punya KTA PDIP, saya akan berjuang melalui PDIP juga. Baik, kita akan membahasnya bersama dengan Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang, tadi kita kan sudah flashback sedikit ya. 2018 Gibran menyatakan tidak akan ikut dalam Pilpres 2019. Iya benar, sudah terlewati 2019. Tapi kemudian ternyata pebisnis ini masuk juga akhirnya ke dunia politik. Ada perubahan di situ. Bahkan kemudian menjadi wali kota Solo, majunya lewat PDI. Berarti kita bisa bilang bahwa Gibran ini dibesarkan dari PDIP. Seperti apa Kang Ujang? Iya, saya melihat begini, Pak Jokowi juga sama kan, pernah mengatakan bahwa keluarganya tidak akan masuk politik, tapi faktanya masuk politik. Gibran pun sama gitu ya. Terkadang memang kalau kita mengikuti mitologi Yunani atau Romawi itu, politisi itu umumnya ya, saya tidak menuduh siapapun katakan ya. Kadang-kadang mohon maaf wajahnya banyak. Ini umum, secara umum ya, tidak menuduh siapapun ya. Artinya ya kadang-kadang apa yang diucapkan berbeda dengan tindakan. Oleh karena itu misalkan hari ini soal apakah Gibran bisa menjadi cawapres atau tidak, ini kan menjadi perdebatan. Bisa iya juga bisa tidak. Nah kembali kalau ke Gibran gitu yang tadinya bisnis, lalu mungkin Gibran ini punya privilege. Mbak Ken, kenapa? Anaknya presiden. Ya. Lalu masih ingat saya ketika di PDIP diberi kartu
dan tidak memenuhi syarat administratif. Mestinya tidak jadi, tidak boleh ketentuan aturan internal di PDIP. Tetapi Pak Jokowi meminta ke Ibu Mega untuk diloloskan. Akhirnya dengan kebijaksanaan khusus ya spesial dari Ibu Mega, maka jadilah wali kota kira-kira seperti itu. Nah dalam konteks itu maka sejatinya jasa besar gitu PDIP ya termasuk kepada Pak Jokowi dan Gibran ini harusnya dijaga dengan loyalitas. Maksudnya ditumbuhkan dengan kesetiaan. Ini yang harus dibangun. Karena bagaimanapun berpartai itu butuh komitmen. Butuh kesetiaan, butuh loyalitas, butuh Dan itu integritas. juga yang beberapa kali disampaikan oleh PDIP ya. Nah, yang penting karena bagaimanapun begini, kalau misalkan loncat sana sini itu kan tidak ada apa ya, tidak ada roh dalam konteks membangun sebuah partai yang hebat, yang kuat. Oleh karena itu legasi seseorang dalam partai itu dilihat dari komitmennya dan loyalitasnya dalam membangun dan membesarkan partai. Nah, partai ini kan hulu dari kawah candra di muka kepemimpinan bangsa. Jadi kalau dia tidak bagus, tidak ada loyalitas, tidak ada komitmen, maka dalam konteks memimpin bangsa pun tidak akan bagus. Oleh karena itu ya perlu tadi ya pengkaderan yang berjenjang, lalu merekrut kader yang berkualitas. Makanya saya melihat dalam konteks walaupun Mas Gibran anak muda, tetapi mestinya ditempa dengan kaderisasi yang baik di partai. Sehingga tadi tidak, mohon maaf, tidak karbitan, tidak misalkan tahu-tahu adiknya Kaisang juga 2 hari jadi anggota lalu jadi ketua umum PSI. Ini kan menjadi persoalan. Kita bukan hanya bicara soal muda. Saya juga masih muda Mbak Ken gitu ya. Artinya dalam konteks itu ada nilai, ada value yang harus diperjuangkan. Nah nilai itu apa? Komitmen, integritas. Yang perlu diuji, ya, perlu bahkan, ditempa. Ya saya pernah mengatakan ke banyak teman-teman di Indonesia, anak muda juga. Saya sering ceramah di mana-mana gitu. Saya katakan kita ini harus perlu menjadi negarawan muda. Apa itu negarawan muda? Ya ucapannya, ya, ide dan gagasannya, termasuk tindakannya, itu semuanya untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Nah mari kita koreksi semuanya nih politisi termasuk saya, kita semua anak muda gitu ya, yang ingin aktif di politik. Apakah sudah layakkah kita disebut sebagai seorang negarawan muda yang tadi ucapannya, ide dan gagasan dan tindakannya itu untuk kepentingan masyarakat dan bangsa dan negara? Apakah gitu hari ini politik yang lebih dewasa ya, lagi kepentingannya ya, untuk pribadi dan keluarga saya tidak tahu. Nah kita coba cari tahu juga dengan melihat perjalanan dari Gibran dulu ya Kang Ujang dan juga pemirsa, kami hadirkan lagi untuk Anda informasinya. Februari 2020 ini PDIP mengumumkan rekomendasi pasangan Gibran Teguh sebagai calon wali kota dan wakil wali kota dalam pemilihan Wali Kota Solo 2020. Pada 21 Januari 2021, pasangan Gibran Teguh Prakosa ini resmi ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo terpilih dalam Pilkada 2020. Nah, 26 Februari 2021, Gibran dilantik sebagai Wali Kota Solo dan memulai kepemimpinannya sebagai orang nomor 1 di Kota Solo, Jawa Tengah. Baik. Nah, ini kira-kira perjalanan seorang Gibran Rakabuming Raka yang memulai karir politiknya dari Solo. Tapi hari ini nampaknya Gibran juga mulai menapaki langkah barunya menuju ke istana. Ini masih menjadi teka-teki ya Kang Ujang, tapi kita akan bahas usai jeda pemirsa. Kang Ujang, ini kita masih mencari tahu ya, apakah mobil yang masuk tadi itu membawa Gibran Rakabuming Raka. Tapi seperti apa langkah politik nasional seorang Gibran Rakabuming Raka dari Solo kemudian digadang-gadang menuju ke istana, dan malam hari ini mungkin kita akan melihat peristiwa apa Kang Ujang? Ya pertama terlalu cepat ya. Bagaimana misalkan jadi wali kota baru 2 tahun lebih gitu. Dulu Pak Jokowi kan 2 periode, lalu jadi gubernur setengah jalan, jadi presiden. Jadi ada tahap yang memang lama dilalui oleh Pak Jokowi. Itu pembelajaran yang bagus. Nah kelihatannya Gibran ini ingin jalan pintas dengan cepat ya. Artinya ya politisi, kalau bahasa saya anak-anak muda politisi karbitan. Nggak perlu banyak belajar lama tapi tahu-tahu langsung ingin jadi cawapres. Mestinya kan dulu isunya kan ingin jadi gubernur Jawa Tengah. Lalu juga masuk juga disebut-sebut gubernur DKI. Itu kan mestinya tahapan-tahapan itu dilalui. Oleh karena itu saya melihat ya kelihatannya kalau misalpun jalan panjang Gibran ingin jadi cawapres, ya itu menjadi persoalan tersendiri. Makanya tadi ya, dipanggil oleh Ibu Megawati ke Tengku Umar, itu menjadi penting. Kelihatannya begini, ada isu, ada desas-desus bahwa besok akan ada deklarasi gitu. Maka penting bagi PDIP atau Ibu Megawati menanya ke Gibran, mengklarifikasi apakah betul atau tidak. Karena ini kan isunya isu santer, dan di politik itu kalau
isu itu ya kadang-kadang benar, ada kadang tidak. Tetapi ya biasanya kalau sudah dihembuskan oleh sebuah partai, oleh tokoh, ya indikasi-indikasi kuat itu akan terjadi. Oleh karena itu kita tidak tahu apakah memang nanti ditanya mengklarifikasi, ataukah bisa jadi ada tekanan-tekanan kepada Gibran, misalkan mendatangani sesuatu agar loyal, agar tidak jadi cawapres. Karena bagaimanapun PDIP sangat rugi ketika misalkan kadernya gitu ya, Gibran dan Pak Jokowi itu ada di posisi mendukung pihak lawan. Ini kan tidak bagus bagi PDIP, karena PDIP punya skema ingin hat-trick, ingin menang 3 kali gitu, baik dalam konteks pilpres maupun pilegnya. Maka tadi ketika Gibran dengan Jokowinya misalkan ya, Gibrannya jadi cawapres, lalu Jokowinya mendukung ya pihak lain, maka ini menjadi sebuah kerugian yang besar bagi PDIP. Makanya malam ini, apakah tadi Gibran atau bukan, ya kita tunggu. Yang jelas pemanggilan itu kan terjadi malam hari ini begitu. Artinya PDI dan Gerindra atau Prabowo Subianto malam ini benar-benar berpikir serius mengenai setiap langkah politik yang akan diambil, Kang Ujang? Ya pasti ya, begini, kalkulasi kemenangan itu harus diraih. Misalkan kekurangan, kelebihan Gibran harus dihitung. Oke, Gibran anak presiden, tentu ada faktor non-elektoral yang kuat, misalkan dukungan dari Pak Jokowi, dari Pak Presiden. Tetapi kan sentimen negatifnya juga ada. Ya pasca keputusan MK itu kan harus dihitung juga secara matang. Karena begini, Pak Prabowo itu kan pasti ingin menang. Nah dalam kemenangan itu memastikan sosok figur cawapres yang memang bisa menambah untuk kemenangan itu. Nah apakah Gibran bisa atau tidak kan kita lihat, atau Erick Thohir atau siapapun. Yang penting Pak Prabowo ingin menang gitu, karena tidak ingin tentu kalah lagi begitu. Kang Ujang, kita lihat dinamika politik yang hari ini terjadi. Tidak selesai nampaknya dengan 2 orang pasangan calon sudah mendaftarkan diri, tapi nampaknya ada eskalasi lagi. Malam ini kita masih tunggu apakah tadi betul Gibran yang datang ke Teguh Umar untuk kemudian diajak bicara oleh Megawati Soekarno Putri, dan Prabowo juga malam ini diinformasikan juga tengah berunding. Tapi dengan adanya dinamika Gibran digadang-gadang mendampingi Prabowo Subianto kemarin, ini sebagai sebuah peristiwa yang kita tidak bisa hilangkan bahwa MK juga mengabulkan sebagian gugatan dengan persyaratan tertentu yang merujuk kemudian pada sosok Gibran Rakabuming Raka. Masih adakah peluang seorang Gibran Rakabuming Raka atau kita bilang keluarga Jokowi membina hubungan yang baik dengan PDIP? Ya kalau mau membina hubungan baik ya harus loyal, tegak lurus pada perintah partai. Itu pasti. Itu yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi dengan Gibran. Tetapi kan tadi ada kebutuhan, ya kan kelihatannya Pak Jokowi dan Gibran untuk punya skema sendiri, punya jalan politik sendiri. Dengan keputusan MK terbukanya ya Gibran menjadi cawapres, itu kan ruang di mana kelihatannya Pak Jokowi ingin menggunakan atau memanfaatkan itu mendorong anaknya menjadi cawapres. Nah kalau itu terjadi, makanya hubungan itu pasti tidak akan baik. Pasti tidak akan harmonis. Dan kita tahu selama perjalanan Pak Jokowi di periode pertama hingga periode kedua ini kan pasang surut, naik turun juga hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP. Oleh karena itu saya melihat ya kalau ingin membina hubungan baik ya tadi loyal, menjaga komitmen dengan PDIP itu yang harus dilakukan. Tetapi kalau punya skema sendiri, punya jalan sendiri, punya pilihan sendiri, yaitu pilihan politik Pak Jokowi dengan anaknya, misalkan dengan menjadikan Gibran sebagai cawapres, tentu ini akan berhadapan langsung dengan partainya sendiri, seperti itu. Dan jangan lupa juga kalau masih ada Bobi Nasution yang saat ini masih juga menjabat ya, Kang Ujang, ini seperti apa nih artinya dinamika yang terjadi hari ini juga cukup harus diperhitungkan dengan matang. Nah saya amati juga, ini kan memang tadi Pak Jokowi kelihatannya anaknya bukan hanya Bobi, Kaisang juga. Kaisang kelihatannya kalau Gibrannya jadi cawapres maka Kaisang jadi calon wali kota di Solo bisa jadi, yang lama kan di Depok gitu. Dan Bobi kelihatannya akan dipasang juga jadi gubernur, calon gubernur. Kenapa ini skema ini terjadi? Karena kita lihat misalkan jadwal pilkada yang tadinya November itu kan dimajukan jadi September. Artinya di Oktober itu Pak Jokowi masih menjadi presiden. Artinya ketika pilkada dilaksanakan Pak Jokowi masih jadi presiden. Masih ada ruang juga untuk bisa menjadikan anak dan menantunya sebagai kepala daerah. Itu catatan penting. Baik gitu. Kang Ujang, kita akan lihat apakah malam hari ini juga akan ada peristiwa yang menarik lagi di panggung politik tanah air kita. Terima kasih Kang Ujang Komarudin malam hari ini untuk diskusinya.